Oke, yes, yes, yes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naili Nugraini dengan NIM 134241082. Saya dari kelas B4 di matkul workshop pengembangan perangkat. Betul kan? Iya, betul. Di matkul workshop pengembangan perangkat lunak web framework. Framework. Oke. Eh, Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 9 yang telah saya kerjakan, yaitu dengan judul geolocation. Studi kasusnya, seorang klien yang merupakan pemilik usaha distributor memerlukan sebuah aplikasi yang memungkinkan dirinya untuk dapat mengetahui bahwa sales-salesnya benar-benar telah mengunjungi toko-toko yang masuk dalam area kerja masing-masing sales. Problem akurasi. Oke. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi hal di atas. Tentu saja salah satunya adalah aturan atau ketentuan dari klien tersebut. Untuk menyelesaikan masalah di atas, kita menggunakan aturan berikut, yaitu yang pertama penentuan awal titik toko. Terdapat beberapa cara untuk melakukannya. Salah salah duanya adalah sebagai berikut. Menentukan latitude dan magnitude dari Google Map, silakan Anda ikuti dari link berikut. Loh, Google Map, Bro. Klien datang ke lokasi. Oh, ini milih salah satu gitu ya. Oh my God. Oke. Nah, saya di sini. Oh, yang B, klien datang ke lokasi toko tersebut untuk mengambil latitude, longitude, dan akurasi untuk disimpan ke dalam database. Di sini suruh pilih salah satu A atau B. Saat saya eh, membuka link ini, tulisku naik 11. Pokoknya nggak bisa gitu loh. Pokoknya, intinya ini not found. Ini catatan saya. Pokoknya karena, kok pokoknya sih. Maaf Pak, maksudnya karena yang link tidak bisa dibuka, maksudnya not found ini, otomatis saya milihnya yang B, yaitu mengambil latitude, longitude, dan akurasi untuk disimpan ke database. Kemudian yang kedua, penentuan titik kunjungan toko. Sales mendatangi toko, scan barcode atau QR code untuk mendapat, ya ampun, bisa pilih salah satu ternyata. Bisa barcode atau QR code. Saya terlanjur buat barcode, bukan QR code. Padahal bagusan ini ya. QR code kayak estetik gitu kotak. Kalau barcode kan memanjang ini. Semakin banyak apa kode uniknya itu semakin panjang barcode-nya. Jadi saya kurang terlalu suka. Saya suka QR code-nya walaupun kode unik kodenya banyak, tapi tetap ukurannya cuman persegi gitu. Nah, staff saya ya, Pak. Untuk mendapatkan detail informasi toko, nama toko, alamat, latitude, longitude, akurasi. Kemudian sales akan mengambil latitude, longitude, dan akurasi posisi saat ini. Sistem akan menerima laporan posisi sales jika jarak titik toko dan titik posisi sales dalam radius yang telah ditentukan. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama akurasi dari geolocation ketika ambil titik lokasi perlu diperhatikan. Buatlah fungsi sehingga user dapat mengambil titik lokasi di mana akurasinya paling baik. Seperti Sherlock di WhatsApp. Silahkan Anda custom fungsi pada lampiran satu atau silakan menggunakan referensi lain. Yang kedua, untuk menghitung jarak Anda dapat menggunakan formula Haversin dengan pseudocode. Pseudocode.
pseudocode yang ada di lampiran 2. Yang ketiga, untuk ilustrasi perhitungan jarak sales dan toko, silakan lihat lampiran 3. Ini berapa lampir? Oh, ini loh. Enggak, saya baru ada tulisan lampiran 1, 2, 3. Nah, oke lah. Tutup mana tadi? Nah, sekarang tugasnya buat satu menu pada aplikasi web Anda yang bernama kunjungan toko dan isi halaman ini dengan fitur di atas. Anda dapat menggunakan struktur tabel berikut untuk menyimpan informasi toko. Iya, di modulnya merekomendasikan untuk membuat tabel bernama lokasi toko yang kolomnya ada barcode, nama toko, latitude, longitude, dan akurasi. Oke, ini list toko, tabelnya begini. Untuk inputnya itu begini, nanti kita pencet goloknya, nanti otomatis otomatis latitude, longitude, akurasi, posisi toko saat ini. Kemudian submit. Ini untuk titik kunjungan, yaitu di mana sales sebagai user akan meng-scan barcode yang telah ia dapatkan. Kemudian nanti setelah terbaca akan keluar data dari scan barcode tersebut. Kemudian ambil lokasi oleh sales posisi saat ini. Ya, ini rekomendasi JavaScript untuk ambil lokasi. Ini formula Haversine. Ini gimana sih bacanya Haversine? Ya, begitulah. Ini buat longitude, latitude ya pokoknya. Aduh, sin kostan. Oh my God. Ini ilustrasi untuk perhitungan jarak sales dan toko. Jadi toko ini nggak tuh. Jarak jarak aktualnya 290 pusat ke pusat. Threshold 300 m jarak maks Anda tentukan. Nih, saya tentukan sendiri. Threshold efektif 320, 30, 20, 350. Apa sih ini? Semoga 290 eh kurang kurang dari 350 diterima. 350 lebih dari 290 diterima. Contoh penolakan. Secara aktual 450 m, threshold efektif 350 m, 450 m, 350 m itu ditolak karena dia Duh, yes. Mari kita lihat. Salah salah. Jadi ini saya review saja dulu di sini. Sebelum saya jelaskan codingan saya, apa codingan dulu ya baru ini. Ya udah codingan dulu lah. Saya membuat controller terlebih dahulu. Ini untuk function list tokonya. Ini order by. Ini saya urutkan berdasarkan tanggal dibuatnya. Ini buat mengembalikan view admin kunjungan toko. Masa saya jelasin satu-satu ya? Ini buat validasi. Ini maksimal 255. Ini harus numerik. Ya, bisa koma-komaan. Ini juga sama ya. Ini buat insertnya saya set now. Ya kan submitnya saat itu juga saat submitnya. Ini now. Ini sukses apabila berhasil disimpan. Ini buat generate barcode-nya. Kalau nggak salah saya pakai library kayak kemarin. Apa sih namanya? Saya lupa namanya. Oh, nge-lag. Yap.
udah aku ini sih, udah saya ini sih jalankan komposernya, jadi nggak usah dijalani lagi, nggak apa-apa ya. Ini saya ngesetnya itu agak unik. Jadi inisial di depan nama toko, saya nggak perlu panjang-panjang ya Pak. Tapi kalau misalnya sederhana kayak satu, dua, tiga nanti ini terlalu singkat gitu loh, terlalu mudah. Jadi ini depan inisialnya diambil di depan, kemudian ini tanggalnya, hari, bulan, tahun, ya kan 2026. Nggak sama. Cuman bedanya ini inisialnya, misalnya Ditya Kurniawan. Ini diambil dari inisial depannya, dari dua kata tersebut. Dua kata kan, A dan K, depan AK, kapital. Ini buat ngeprint barcode, sebenarnya nih nggak jadi sih. Ini nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ini buat nge-return view ini, view di sini. Pasti admin kunjungan toko print barcode. Nah, ini loh, astaga. Ini buat preview sebelum PDF-nya di-download. Itu maksud saya. Cuman hasilnya nggak begitu. Itu maksudnya buat dicetak. Tapi karena terlanjur, jadi saya ubah aja. Dijadiin preview, bukan jadiin print. Ini buat download PDF barcode-nya. Soalnya, gimana ya? Kalau nggak dicetak barcode-nya, ya makanya disuruh kan. Disuruh ada button cetak barcode. Ya, ya, ya. Biar si salesnya itu biar bisa nge-scan gitu. Mm, 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 mm. Kemudian ini untuk titik kunjungan, mengembalikan view admin kunjungan titik kunjungan. Ini buat submit kunjungan. Ini validasi dulu, barcode-nya itu harus string, latitude, longitude, akurasinya itu harus nomor, koma-komaan juga nggak apa-apa. Ini fungsi yang harus, ini baca gimana sih, Haversin? Mana tuh? Nah, ini. Taruh di sini. Sini. Haversin ini. Buat dipanggil di sini. Yes. Sama kan? Iya, sama kok. Saya samain. Samain lah yang ada di modul. Saya ikut kiblat. Sama kan saya bandingin pun sama gua. Ya sama. Oke, setelah controller sudah saya buat, saya bikin view-nya. Yaitu saya taruh di admin aja ya, folder admin seperti biasa. Kemudian bikin folder kunjungan toko, kemudian bikin empat, empat file berisi codingan dengan fungsi yang berbeda masing-masingnya. List koto, list toko ini buat menampilkan semua tabel toko di sini, yang ini, dan juga input input toko. Jadi kita bisa nambah ke toko dan lokasinya gitu. Nah, ini ya, ini buat tabelnya. Salah, ini buat inputnya. Ini buat daftar tokonya. Ini JavaScript-nya buat, ini buat ini loh, warning.
sama time out itu loh, apa sih namanya? Ya, itu pokoknya. Oke, lanjut. Ini dulu. I- Ini saya jelasin ini dulu. Ini buat preview untuk mendownload barcode-nya. Misalnya ini saya cetak barcode yang Lisa ini. Nah, ini previewnya sebelum di-download. Kemudian kita bisa download ini. Ini halaman, waduh, ini buat tampilan yang sudah kita download gitu. Oke, ini untuk titik kunjungannya. Saya pakai ATM untuk men-scan-nya itu loh. Library ATM L5 QR code. Di sini untuk yang di soal tadi, eh, apa sih namanya? Ini yang ini. Berarti si sales nge-scan barcode, kemudian nanti datanya nanti ditampilkan di situ, kemudian si siapa si sales bisa mengambil lokasi saat ini. S- s- Lokasi dia saat ini. Kemudian sistem akan melakukan perbandingan dan menghitung jaraknya. Apakah apa sih namanya? Perbedaan jaraknya itu berapa di- dan akan diterima apa tidak. Kemudian jangan lupa taruh tombol menunya agar kita bisa mengakses ke halamannya dong. Kalau kita nggak ada tombol untuk mengakses ke halamannya, masa kita manual tulisin di sini kayak slash kunjungan slash admin slash kunjungan toko bla 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 bla. Ya, harusnya kita ini tahu shortcutnya. Kita bikin shortcut di sini di sidebar. Kemudian kita jangan lupa apa sih? Tambahin ke roots-nya agar kita apa, salah. Untuk mengatur lalu lintas URL, memetakan permintaan HTTP ke controller. Oke, kita coba ya. Ini modul yang dulu. Terus toko dulu. Ini sudah saya tambahin ya. Ini Lisa, ini rumah saya jaga dan saya saat ini. Ini nggak usah ya. Apa? Sekarang aja. Ya udah sekarang aja. Ini hapus saja. Hapus aja. Oh iya, ini cuman nggak ada delete-nya, cuman membaca sama input doang. Apa ya? Saya namain Noili aja nama saya. Geolocation. Ya BTW, eh ngomong-ngomong Pak, ini Aditya Kurniawan ini saya ngambil di lokasi tangga saya 3 blok sebelah. Ya buat trial and error. Kalau misalnya saya batasin segini, terus ini melewati batas, apakah ditolak apa enggak sama sistem gitu. Tapi setiap saya nginput toko, nginput lokasi, ini sangat nge-lag. Astaga, no, selalu begini. Time out. Kayak lama banget loh. Udah ada apa? Apa sih namanya? No, gimana ya? Oke, refresh dulu. Ini saya agak-agak lupa ya. Bisa. Walah, yang pergi. Lah, ya, ini udah bisa, tapi udah aku stop servernya.
Ya udah PHP artisan, semoga tidak apa-apa ya. Ini apa sih ketutupan? Ini kita submit. Ih, bisa dong. Oke, ini kita cetak barcode-nya dulu. Oh iya, saya mau bilang untuk apa namanya ini jarak maksnya saya set 10 meter kalau nggak salah ya. Di menit kunjungan ya result itu 10. Oke lah, ini sudah saya download. Saya print-printan saya belum beli Pak. Jadi saya scan-nya di lewat HP aja. Nampilin barcode-nya. Coba mulai scan. Oh ya, harus matiin dulu kameranya. Oke, sebentar. Eh, belum saya kirim di ini, di WA. Eh, begini. Bener kan ya tadi? Ya, N. Nama saya kan N. Naili. Hehe. Saya jangan merasa. Ya, agak tricky banget. Saya kurang suka. Astaga, ya kan. Kurang gede dikit, kurang cerah dikit, nggak kebaca. Lama bacanya. Aku nggak mau. Woi, langsung ke scan nih. Oke, kita ambil lokasi. Saya sebagai sales saat ini. Ini nge-lag lagi nih. Astaga. Ya Allah, kenapa nge-lag sekali? My God. Expired mulu. Ini kenapa ya? Saya penasaran sekali apa yang membuat faktor eh si ini tuh si ini. Apa yang membuat faktor dari mulai care scan-nya itu nge-lag kalau mau baca. Ini juga mau ngambil lokasi pun juga nge-lag. Apa yang menjadi faktor? Karena codingannya banyak gitu makanya. Ini kita submit aja ya, BTW. Ada yang kesalahan deh. Oh, bentar-bentar. Jadi saya ngesetnya itu salah nggak sih? Threshold efektif itu. Wah, tapi kok beda sama yang tadi? Tadi tuh bisa loh, Pak. Kok Aditya Kurniawan lagi sih? Bukan. Bentar, saya mau memastikan. Ah, melek banget. Ini udah mau jam berapa? Saya tunggu. Bentar. Oh.
Mantap banget. Apa sih? Di spam ini. Hmm. Please. Tidak suka ngelek-ngelek begini. Astaga. Apa karena ini ya? CS-nya kepanggil banyak. Astaga. Eh, kok tuh, rada rada ini Pak, harusnya itu begini kayak loh kita tikan sekarang ya, kayaknya ini error deh yang nah ini kok jadi beda ini loh, lokasinya sama tapi akurasi sama longitude latitude-nya beda kan, gak masuk di akal, bener loh. Hmm, ngantuk ah. Apa tadi? Hmm, Kata dia, oh ini loh cetak ini loh kocak ya, saya ini pasti bisa diterima ini. Saya yakin. Ya itu tadi ngebug kayaknya. Soalnya kadang gitu Pak. Saya tadi eh, scan barcode itu pakai yang cetak yang di list toko. Terus saya coba nge-scan, malah nggak ada. Saya coba lagi 3 kali baru bisa gitu Pak. Ini emang rada-rada yang namanya semua sistem itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma milik Allah, Pak. Oke. Ya Allah. Kok nah ini sih? Ini udah malam, saya mau ngantor, saya mau tidur. Tuh sekarang HP saya yang ngebug nih. Oke, kita scan sekarang. Ini pasti diterima. Ya kan? Oh ya, ambil lokasi sekarang juga. Kamu jangan nge-lag. Eh, saya mau tidur ini ngupload YouTube-nya gimana? Saya lebih suka responsi langsung ketimbang ini. Kenapa Rabu online? Saya nggak suka. Inilah pasti time out lagi. Notif time out lagi. Hmm, Tuh. Apa sih? Padahal tadi lo bisa kan, Pak? Ah, tapi yang saya pernah tanya di ini sih di Gemini. Oh, agak gimana ya? Tuh sekarang gantian akurasinya 10 yang ini.
yang si salesnya. Tuh, ini tadi kan saya nggak hapus si, si Nine ini ngebug, kayaknya ngebug di controllernya deh. Nanti saya benerin. Oke, oke. Karena sudah terlalu malam, saya akhiri saja hari ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh,